Bab 1021, Benih Iblis Hati Dao. Suzimo melakukan penghitungan kasar, ada 32 patung batu warisan di sini. Dia tidak punya banyak waktu. Solitary Cloud telah mengkonsumsi Life Preservation Elixir dan hanya bisa bertahan paling lama 1 bulan. Dia harus meninggalkan tempat ini sebelum 1 bulan habis. Dengan kata lain, meskipun ada banyak warisan di sini, dia harus menemukan satu yang cocok untuknya dan dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Solitaire Cloud terluka parah dengan hanya 1 napas tersisa. Dia harus membunuh jalan keluarnya dan membuat semua murid tituler di luar membayar dengan nyawa mereka. Dia mondar-mandir di sekitar patung-patung batu dan membaca kata-kata yang mereka tinggalkan. Sesampainya di depan patung batu, Suzimo berhenti sejenak dan mengerutkan kening. Aliran waktu di sini tidak normal. Orang lain mungkin tidak bisa merasakannya. Namun, Suzimo telah mengembangkan seni iblis, Baren, sebelumnya. Sampai batas tertentu, Baren adalah bentuk kontrol dari waktu ke waktu. Karena itu, dia sangat sensitif terhadap aliran waktu. Menyapu pandangannya, Suzimo mendarat di atas batu hijau di bawah kakinya. Menyeka debu di atasnya, dia mengungkapkan beberapa baris kata. Gelar Dao saya adalah instan dan saya setengah langkah ke alam Mahayana. Saya berada di tahap awal mempelajari kekuatan suci tetapi roh esensi saya terluka setelah pertempuran besar dan saya jatuh sebagai leluhur setengah bela diri. Dengan kekuatan suciku, aku mengubah waktu dalam jarak 5 kaki dari tempat ini. Setahun di sini setara dengan sehari di luar. Suzimo terkejut dengan pernyataan itu. Dengan kata lain, 1 hari di luar sama dengan 1 tahun berkultivasi dalam jarak 5 kaki dari tempat ini. Jika dia bisa tinggal di sini selama 20 hari, itu berarti dia bisa berkultivasi selama 20 tahun penuh dalam jarak 5 kaki ini. Itu terlalu penting bagi Suzimo. Dia baru saja maju ke alam Naschen Soul yang disempurnakan. Tidak peduli bagaimana dia berkultivasi atau warisan apa yang dia peroleh, tidak mungkin baginya untuk masuk ke ranah Void Reversion dalam waktu 20 hari. Namun, jika dia bisa berkultivasi di sini selama 20 tahun, dia bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mata Suzimo bersinar terang saat dia secara bertahap mundur dari wilayah itu, terus mengamati patung batu warisan di sini. Sesampainya di depan patung batu sosok perkasa dari Sekte Iblis, dia berhenti dan melihat kata-kata di bawah. Saya langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Saya pernah menjelajahi daratan Tianhuang dan tak terkalahkan di bawah alam Mahayana. Pakar leluhur setengah bela diri lainnya. Seorang ahli leluhur setengah bela diri hanya setengah langkah lagi untuk mencapai alam Mahayana dan menjadi seorang patriark. Masing-masing dari mereka memiliki prestasi dan ketenaran yang tak terhitung jumlahnya saat itu. Saya telah meninggalkan manual rahasia tertinggi dari Sekte Iblis, Sutra Benih Vien Hati Dao. Semakin kuat hati Dao seorang kultivator, semakin kuat teknik kultivasi ini. Mereka yang memiliki hati Dao yang lemah dilarang mengolahnya. Petik 2. Pada saat itu, jantung Suzimo berdetak kencang. Teknik kultivasi ini sangat cocok untuk situasinya saat ini. Pertama, setelah dia memasuki alam Naschen Soul, dia memiliki teknik kultivasi tingkat atas dari Sekte Abadi dan Buddhis. Namun, dia tidak memiliki teknik kultivasi dari Sekte Iblis. Jika dia bisa menambahkan teknik budidaya Sekte Iblis, roh esensinya akan lebih kental dan lebih kuat. Lotus hijau penciptaan juga akan tumbuh lebih cepat. Kedua, dan yang paling penting, menurut apa yang dikatakan Half Martial Ancestor Imperial Sky, semakin kuat hati Dao, semakin besar manfaatnya. Suzimo percaya bahwa hati Dao tidak ada yang lebih kuat darinya. Jika dia mengolah teknik kultivasi ini, hati Dao-nya pasti tidak akan terguncang bahkan jika beberapa iblis jahat menyerang. Saat itu, mata patung batu bersinar dengan kilatan aneh. Suzimo berbalik secara naluriah. Tatapan mereka bertemu dan Suzimo bergidik. Mata itu gelap gulita dan dingin, memancarkan kekuatan misterius yang menyerupai pusaran dalam yang bisa menyedot jiwanya. Kekuatan jahat melonjak ke dalam pikirannya melalui matanya. Apakah ini artinya menerima warisan? Ini menyerupai bagaimana pencerahan digambarkan dalam legenda. Banyak pikiran melintas di benak Suzimo. Tak lama, aliran ki hitam muncul di rambut hitamnya dan esens spirit. Semakin banyak berkumpul di kesadarannya. Tiba-tiba, Suzimo merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia belum pernah menerima warisan sosok perkasa di tempat ini, situasi di hadapannya jelas tidak ada hubungannya dengan mewarisi Dao Dharma. Sejak awal, dia belum memperoleh informasi apapun tentang Sutra Benih Vien Hati Dao. Sebaliknya, kesadaran rohnya dipenuhi dengan aura jahat yang jahat dan keji.
Yang paling penting, persepsi rohnya terus-menerus memperingatkannya. Su Zimo ingin mundur dan memutuskan hubungannya dengan patung batu itu. Namun, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Sungguh hati Dao yang sempurna. Saat itu, desahan terdengar dalam kesadarannya dengan perubahan tak berujung. Oh, tubuh ini juga sangat sempurna. Suara tua itu terdengar sekali lagi dengan sukacita dan tawa. Surga benar-benar membantuku, hahaha. Rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Su Zimo dan tubuhnya menjadi dingin. Dia akhirnya menyadari apa yang dia alami. Asimilasi. Dao Lord Extreme Fire pernah memperingatkannya untuk berhati-hati agar tidak berasimilasi. Bagaimanapun, tubuhnya terlalu menakutkan dan kuat sehingga siapapun akan tergoda. Pada saat itu, Su Zimo tidak mengambil hati untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan menghadapi situasi seperti itu. Selanjutnya, dia benar-benar tidak siap di tanah warisan Dao. Tapi, bagaimana itu mungkin? Warisan di sini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan leluhur Mahayana akan meninggal sejak lama, bagaimana mungkin ada orang yang masih hidup? Tampaknya merasakan kebingungan di hati Su Zimo, suara itu terdengar sekali lagi dengan tawa samar. Aku Imperial Sky dan aku sudah lama mati. Namun, teknik Dao saya belum menghilang dan tetap di sini. Petik 2. Saat ini, aku hanya meminjam hatimu Dao untuk dilahirkan kembali dan menjalani kehidupan lain. Su Zimo terkejut, menjalani kehidupan lain dengan bantuan hati Dao-nya. Dalam Sutra Benih Iblis Hati Dao, benih iblis yang ditanam tidak mengacu pada sesuatu yang lain, tetapi ahli sekte iblis yang telah jatuh, langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Tidak perlu bagimu untuk meragukannya. Sutra Benih Iblis Hati Dao memang ada. Dalam kesadaran Su Zimo, ki hitam melonjak tanpa henti dan sosok manusia secara bertahap terbentuk. Namun, penampilannya masih belum jelas. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky melanjutkan, sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi lagi. Namun, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menyelesaikan jalur kultivasi Anda setelah melahap esens spirit Anda. Dalam waktu singkat itu, roh esensi dari setengah bela diri leluhur Imperial Sky telah sepenuhnya kental. Wajahnya jelas dan matanya hitam pekat, memancarkan cahaya aneh saat dia tersenyum pada Su Zimo. Senyum itu seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka dan itu mengerikan. Roh esensi dari setengah bela diri leluhur Imperial Sky berjalan menuju Su Zimo. Su Zimo menekan rasa takut di hatinya dan menjadi tenang dengan cepat. Kelahiran kembalimu melalui penggunaan Sutra Benih Iblis Hati Dao memang mengejutkan. Namun, itu bukan tanpa kekurangan. Su Zimo berkata dengan dingin, Dao Heart Fiancit, kultivasiku hanya di alam Naschen Soul. Karena Anda menanamkan benih iblis menggunakan hati Dao saya untuk menumbuhkan kembali roh esensi Anda, ranah kultivasi roh esensi Anda pasti juga berada di ranah jiwa yang baru lahir. Bab 1022, Melahap. Kamu pintar. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky tidak menyembunyikan kekagumannya pada Su Zimo sama sekali. Sudah tidak buruk bahwa kamu bisa tenang begitu cepat di depanku dan menemukan rahasia sutra benih Fien Hati Dao. Jika bukan karena fakta bahwa aku harus mengandalkanmu untuk dilahirkan kembali, aku pasti sudah menerima seorang murid. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky tidak berhenti di jalurnya dan menghela nafas dengan lembut. Sayangnya, ini adalah dunia kultivasi. Jika Anda ingin berkultivasi Dao yang hebat, Anda harus bersikap dingin dan tidak berperasaan. Setelah melahap esens spiritmu, aku akan bisa memasuki ranah Void Reversion dengan cepat. Oh, meskipun alam kultivasi masih lebih rendah dari kehidupan saya sebelumnya, itu tidak masalah. Bagaimanapun, tubuh dan hati Dao ini sempurna. Aku pasti akan menebus semua penyesalan dari kehidupanku sebelumnya. Bahkan dengan temperamennya, langit kekaisaran leluhur setengah bela diri tidak dapat menahan kegembiraannya setelah dilahirkan kembali dan tidak bisa berhenti berbicara. Apakah kamu begitu percaya diri? Su Zimo mencibir, kami berdua berada di alam Naschen Soul. Meskipun kamu ingin melahapku, aku juga bisa melahapmu. Meskipun sepertinya situasinya sangat berbahaya bagi Su Zimo, itu juga bisa menjadi kesempatan baginya. Selama dia bisa melahap esens spirit yang terlahir kembali dari Half Martial Ancestor Imperial Sky, dia memiliki kesempatan untuk memasuki ranah Void Reversion. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky terkekeh. Itu bukan ide yang buruk, tapi sayang sekali itu tidak realistis. Meskipun roh esensi saya yang terlahir kembali berada di alam Naschen Soul, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh roh esensi Anda. Kita akan tahu begitu kita mencoba.
Roh esensi berambut hitam tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan saat menghadapi langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Dengan raungan keras, itu menerjang ke depan. Kedua roh esensi bertabrakan. Ledakan. Lautan kesadarannya bergetar. Kedua sosok itu terpisah. Setelah sedikit jeda, mereka maju sekali lagi. Roh esensi mereka bentrok terus-menerus. Kedua roh esensi mereka berada di alam yang sama dan siapapun yang bisa melahap yang lain harus melihat roh esensi siapa yang lebih kental dan siapa yang bisa menang dalam kompetisi roh esensi ini. Setelah serangkaian bentrokan, jantung Half Martial Ancestor Imperial Sky berdetak kencang. Roh esensi berambut hitam jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Dia pernah berkultivasi ke alam leluhur setengah bela diri dan berdiri di puncak seluruh daratan Tianhuang. Sekarang dia dilahirkan kembali melalui hati Dao ini dan mengalami reinkarnasi, roh esensinya bahkan lebih kental. Namun, dia tidak menyangka bahwa roh esensinya tidak akan dapat memperoleh keuntungan apapun dari roh esensi berambut hitam milik Suzimo. Lautan kesadaran telah terbalik oleh dua roh esensi. Tak satu pun dari mereka bisa mundur atau menyerah. Setelah bertahan selama berabad-abad dan dilahirkan kembali, langit kekaisaran leluhur setengah bela diri pasti akan menghargai kesempatan ini dan tidak akan menyerah. Tapi siapa Suzimo? Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya berasimilasi? Nak, berhentilah melawan. Suara setengah bela diri leluhur Imperial Sky tiba-tiba berubah sangat menawan, seolah-olah itu bisa mengganggu pikiran para pembudidaya. Dia berkata dengan lemah, bahkan jika kamu berasimilasi denganku, kamu tidak akan mati. Saya akan mewarisi ingatan, pikiran, dan segala sesuatu tentang Anda. Sebenarnya, untukmu, ini juga semacam kelahiran kembali. Menyerah, menyerah. Suara leluhur setengah bela diri Imperial Sky bergema di telinga Suzimo. Keinginan besar apa yang ingin kamu penuhi? Aku bisa memenuhinya untukmu. Jalan kultivasi dipenuhi dengan kesulitan dan bahaya. Karena aku di sini untuk menggantikanmu, kenapa tidak? Leluhur setengah bela diri Imperial Sky masih menggunakan suaranya yang menyihir untuk menghancurkan wasiat Suzimo. Namun, dia sudah mati terlalu lama dan baru saja dilahirkan kembali. Dia tidak bisa berpikir jernih. Suzimo bisa mendapatkan pengakuan dari lusinan tokoh perkasa kuno setelah melewati domain 3 kesengsaraan, siapa yang bisa menghancurkan keinginannya. Tidak ada yang bisa mengguncang hati Dao-nya. Saya minta maaf. Suara Suzimo tenang dan dingin. Aku akan berjalan di jalanku sendiri. Membunuh. Jantung Suzimo berdetak kencang. Teratai hijau penciptaan yang awalnya melayang tidak jauh memuntahkan sinar lampu hijau yang menebas ke arah roh esensi dari langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Apakah ini kartu trufmu? Setengah bela diri leluhur Imperial Sky tersenyum dan menunjuk ke langit. Membekukan. Saat dia mengatakan itu, 45 biji teratai hijau yang merobek udara membeku di lautan kesadaran. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky tersenyum. Roh esensi saya dilahirkan kembali dari roh esensi Anda menggunakan hati Dao Anda. Bagaimana senjata Dharma itu bisa melukaiku? Bagaimana dengan saya? Senyum leluhur setengah bela diri Imperial Sky tiba-tiba menghilang. Roh esensi berambut hitam yang tidak jauh dari sana memiliki ekspresi tenang dan hanya menatap langit kekaisaran leluhur setengah bela diri dengan dingin tanpa mengatakan apa-apa. Selanjutnya, suara itu datang dari belakangnya. Setengah bela diri leluhur Imperial Sky tiba-tiba merasakan sensasi dingin. Puff! Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya saat lengan yang dipenuhi sisik naga merobek dadanya dan keluar. Ah! Leluhur setengah bela diri Imperial Sky menjerit. Di belakangnya berdiri roh esensi berambut merah dengan ekspresi dingin dan sisik naga di sekujur tubuhnya, itu identik dengan Suzimo. Itu adalah roh Yin berambut merah. Roh Yin berambut merah terluka dan awalnya bersembunyi di tripod persegi perunggu di sudut, setengah Martial Ancestor Imperial Sky tidak menyadarinya sama sekali. Namun, pada saat itu, roh Yin berambut merah tiba-tiba menyerang dan melancarkan serangan fatal ke langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Meskipun dia adalah seorang ahli dari zaman kuno dan berpengalaman serta berpengetahuan luas, dia tidak pernah menyangka bahwa Suzimo akan memiliki dua roh esensi dalam kesadarannya. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Pada kenyataannya, jika itu adalah kultivator lain, Half Martial Ancestor Imperial Sky akan dapat bereinkarnasi melalui asimilasi dengan mudah. Siapapun akan takut kehabisan akal ketika mereka melihat teknik asimilasi yang mengejutkan dan menakutkan. Mereka mungkin akan pingsan karena ketakutan jika mereka harus menghadapi ahli leluhur setengah bela diri di zaman kuno, apalagi melawan. Sayangnya,
Half Martial Ancestor Imperial Sky terlalu sial. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa melewati domain 3 kesengsaraan. Akhirnya, seseorang berhasil melewatinya, tapi itu adalah monster yang menjelma seperti Suzimo yang telah mengolah 2 Essence Spirit. Roh esensi berambut hitam sudah menerkam. The Essence Spirit of Half Martial Ancestor Imperial Sky terluka parah dan tidak bisa bertahan sama sekali. Dia hanya bisa melotot dengan mata melebar dan mengaum, "Aku marah." Astaga, astaga, roh esensi berambut hitam mengulurkan kedua tangan dan meraih kepala langit kekaisaran leluhur setengah bela diri, melahap kekuatan roh esensinya tanpa henti. Asimilasi semacam ini tidak hanya melahap kekuatan roh esensi, tetapi juga ingatan leluhur setengah bela diri Imperial Sky. Kenangan leluhur setengah bela diri terlalu berharga. Tidak hanya mengandung sutra benih iblis hati Dao yang sebenarnya, itu juga mengandung banyak wawasan dan pemahaman tentang teknik budidaya iblis. Ini berarti bahwa Suzimo mungkin bisa menerobos ke alam Void Reversion tanpa perlu memahami langit dan bumi. Itu karena seluruh proses memahami surga dan bumi yang dialami oleh setengah Martial Ancestor Imperial Sky setelah menerobos ke ranah Void Reversion ada dalam ingatannya. Dengan bantuan Essence Spirit of Half Martial Ancestor Imperial Sky, Suzimo mungkin bisa menembus ke ranah Void Reversion bahkan Dao Inheritance Ground dengan Spirit Ki yang tipis. Dia mampu membalikkan keadaan. Tak lama, roh esensi setengah Martial Ancestor Imperial Sky redup dan dimakan oleh Suzimo. Roh esensi berambut hitam memiliki aura sekte iblis lain yang setara dengan sekte abadi dan Buddha. Pada saat itu, Suzimo merasa tubuhnya menjadi ringan. Sekarang setelah setengah bela diri leluhur Imperial Sky sudah mati, Suzimo telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dengan sekejap, dia tiba di wilayah di depan leluhur setengah bela diri instan dan duduk bersila untuk berkultivasi. 1 hari di luar bernilai 1 tahun kultivasi di sini. Suzimo ingin menerobos sesegera mungkin dan bergegas keluar dari domain 3 kesengsaraan. Dia ingin membunuh semua murid tituler yang mengelilinginya dan menyebabkan sungai darah mengalir. Bab 1023, Dunia Pengembalian Void. Waktu perlahan berlalu. 1 hari, 2 hari, 10 hari. 10 hari telah berlalu dan tidak ada banyak perubahan pada para pembudidaya di tanah warisan Dao. Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi Zephyr Thunder, biksu tanpa bentuk dan Dao menjadi bumi jahat masih menjaga di luar domain 3 kesengsaraan. Mereka sedang bermeditasi atau tenggelam dalam pikiran dan tidak ada tanda-tanda ketidaksabaran di wajah mereka. Meskipun Dao menjadi kematian tersembunyi tidak muncul, semua orang tahu bahwa dia pasti ada di dekatnya. Terlepas dari 4 murid tituler, sejumlah besar pembudidaya dari berbagai sekte dan faksi besar telah berkumpul di sekitarnya. Semua orang ingin menunggu hasil. Dalam sekejap mata, 15 hari berlalu. Jumlah pembudidaya di luar domain 3 kesengsaraan tidak berkurang. Di akhir domain 3 kesengsaraan, Suzimo yang duduk di depan patung batu leluhur setengah bela diri telah berkultivasi selama 15 tahun. Hari ini, dia akhirnya mencerna Essence Spirit of Half Martial Ancestor Imperial Sky yang dia makan sepenuhnya. Kekuatan roh esensinya telah mencapai puncaknya. Selama 15 tahun terakhir, pencerahan yang diperoleh Half Martial Ancestor Imperial Sky ketika dia menerobos ke ranah Void Reversion mengalir melalui pikiran Suzimo berulang kali. Dia secara bertahap merasakan kesempatan untuk menerobos. Roh esensi berambut hitam akhirnya akan melangkah ke ranah Void Reversion setelah mengalami pembaptisan teknik kultivasi teratas dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Dalam kesadarannya, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Sansekerta bergema tanpa henti di seluruh dunia. Tubuh Buddha raksasa muncul di belakang roh esensi berambut hitam. Ki iblis hitam dimuntahkan tanpa henti dari tubuh roh esensi berambut hitam. Itu dingin dan menakutkan saat melingkar di udara, membentuk senjata surgawi seperti sabit. 3 teknik kultivasi tingkat atas dari Sekte Abadi, Buddhis, dan Iblis, Manual Guntur Ungu, Sutra Rulai Hari Agung, dan Sutra Benih Iblis Hati Dao, terus-menerus ditempa. Roh esensi berambut hitam menjadi lebih murni dan kotorannya menghilang tanpa jejak. Lautan kesadarannya mendidih. Mata Suzimo terbuka dan bersinar dengan cahaya surgawi saat dia mengangkat kepalanya dan melolong. Ledakan. Kesadaran rohnya bergetar. Rambut hitam roh esensi berambut hitam menari dan auranya naik terus-menerus, memancarkan cahaya tak berujung saat kesadaran rohnya berkembang. Itu telah menembus. Roh itu disempurnakan dan dikembalikan ke kehampaan, alam pengembalian kekosongan. Suzimo bisa dengan jelas merasakan kekuatan roh esensi pengembalian Void. Dengan satu pemikiran tentang kesadaran rohnya, dia bisa memobilisasi lebih banyak lagi kekuatan Dharma. Biasanya,
Jangkauan kesadaran roh Void Reversion tahap awal bisa mencapai 50 km. Bahkan pada puncaknya, itu tidak bisa melebihi 500 km. Namun, jangkauan kesadaran roh Su Zimo telah mencapai 500 km. Teknik kultivasi terbaik dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis memungkinkan roh esensinya menjalani transformasi lain. Ranah Void Reversion terlalu penting bagi Su Zimo. Awalnya, ketika murid tituler merilis keterampilan rahasia roh esensi mereka, dia hanya bisa menggunakan manik-manik doa Mingwang, benih lotus hijau penciptaan dan harta lainnya untuk bertahan secara pasif. Namun, setelah dia memasuki ranah Void Reversion, dia akan dapat melepaskan skill rahasia Essence Spirit yang telah dia kembangkan di masa lalu. Meskipun dia hanya berada di ranah Void Reversion tahap awal, roh esensinya yang berambut hitam memiliki 3 teknik kultivasi terbaik dari keabadian, Buddha, dan Iblis. Kekuatan roh esensinya tidak lebih lemah dari murid tituler manapun. Begitu dia memasuki ranah Void Reversion, kekuatan semua seni dharmanya akan meningkat secara eksponensial. Meskipun baru 15 hari, Su Zimo telah berubah terlalu banyak. Saat ranah kultivasinya stabil, kesadarannya berangsur-angsur kembali normal. Tatapan Su Zimo berkedip dan dia merenung sejenak. Dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan tempat ini. Dia masih punya waktu. Sekarang dia telah menembus ke ranah Void Reversion, dia seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan Dao Being Heavenly Dipper dan murid tituler lainnya dengan peningkatan kekuatan tempurnya. Namun, dia masih tidak percaya diri melawan Diin. Su Zimo bermaksud untuk terus mengolah banyak teknik iblis dari Sutra Benih Iblis Hati Dao. Semakin banyak seni dharma yang dia pahami, semakin besar kepercayaan dirinya terhadap Diin. Teknik iblis dari Sutra Benih Iblis Hati Dao mencakup semuanya. Ada teknik kultivasi dari ketujuh sekte iblis saat ini di dalamnya. Ada keterampilan rahasia roh esensi yang sangat aneh di Sutra Benih Vien Hati Dao. Keterampilan rahasia itu dikenal sebagai seni pencarian jiwa. Itu bukan seni dharma murni ofensif tetapi teknik yang bisa menangkap roh esensi seorang kultivator hidup-hidup dan mengumpulkan ingatannya. Tentu saja, tidak pasti berapa banyak ingatannya yang bisa dikumpulkan. Lebih jauh lagi, bahkan jika roh esensi yang ditargetkan oleh seni pencarian jiwa tidak mati, mereka akan dianggap sebagai idiot tanpa kesadaran. Ada juga teknik visual yang dikenal sebagai mata iblis surgawi dan mirip dengan mata penyihir dari sekte gadis murni. Jika seorang kultivator dikendalikan oleh teknik visual itu, dia tidak akan melanggar bahkan jika dia diminta untuk bunuh diri. Tentu saja, kekuatan serangan dari teknik mata ini tidak kuat dan jauh lebih lemah dari mata naga penerangan miliknya. Su Zimo tidak bangun dan terus duduk. Roh esensinya masih memelihara penciptaan teratai hijau dan mengolah berbagai teknik iblis dari Sutra Benih Vien Hati Dao. Dengan ingatan setengah bela diri leluhur Imperial Sky, Su Zimo mampu mengolah teknik iblis itu dengan setengah usaha. Dalam sekejap mata, 5 hari lagi berlalu di luar sementara Su Zimo berkultivasi selama 5 tahun lagi. Dalam 5 tahun terakhir, dia telah mengembangkan lebih dari setengah teknik iblis dalam Sutra Benih Iblis Hati Dao dan bahkan berhasil mengolah seni dharma terkuat di dalamnya. Su Zimo berdiri dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, dia berhenti di tengah jalan dan berseru pelan. Sesuatu berubah dalam kesadarannya sekali lagi. Tepatnya, lotus hijau penciptaan telah berubah. Awalnya, lotus hijau penciptaan berada di kelas 5. Itu adalah platform lotus hijau yang diselimuti oleh kekacauan dan cahaya gemerlap dengan 5 lapis kelopak bunga raksasa. Tapi sekarang, lotus hijau penciptaan mengalami perubahan lagi. Di tengah platform lotus hijau, lingkaran kelopak lembut tumbuh sekali lagi. Mereka berwarna hijau zamrud dan perlahan mekar. Kelas 6. Ini adalah tanda dari lotus hijau penciptaan yang maju ke kelas 6. Namun, perubahan ini tidak berhenti. Di bawah teratai hijau penciptaan, batang teratai hijau dan ramping tumbuh. Itu lurus seperti batu giok dan kristal. Benang tipis di dalamnya jelas seperti pembuluh darah manusia. Daun teratai raksasa tumbuh dari batangnya. Su Zimo sangat gembira. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ini adalah bentuk terakhir dari lotus hijau penciptaan. Meskipun lotus hijau penciptaan ada dalam kesadarannya, seolah-olah lotus hijau itu terhubung ke dunia. Batangnya berakar di lautan kesadarannya dan bunga teratai menjulang ke cakrawala dengan daunnya menutupi langit. Teratai hijau bergoyang dan kekacauan menghilang saat seluruh kesadaran roh bergetar. Teratai hijau kreasi kelas 6 sebanding dengan senjata Dao Lord Dharmic bawaan. Mata Su Zimo bersinar terang saat dia berjalan keluar dari kuburan dan menuju keluar domain 3 kesengsaraan. Dia hanya bisa kembali ke warisan lain di sini jika dia punya kesempatan. Solitaire Cloud tidak punya banyak waktu lagi.
Dia tidak mungkin menghabiskan Solitaire Cloud sampai mati hanya untuk mendapatkan warisan di sini. Kolam petir di atas tidak bereaksi sama sekali padanya ketika dia melangkah ke domain 3 kesengsaraan lagi. Api karma tidak muncul kembali ketika dia melintasi gurun. Setelah melewati domain 3 kesengsaraan, dia sudah mendapatkan pengakuannya dan bisa melewatinya sesuka hati. Di luar domain 3 kesengsaraan. Setelah 20 hari, Dao menjadi biduk surgawi dan 4 murid tituler lainnya belum pergi. Mereka bukan satu-satunya, bahkan para pembudidaya di sekitarnya menunggu dengan napas tertahan. Bertahap, sesosok muncul di wilayah es dan berjalan mendekat. Lihat, seseorang keluar. Seorang kultivator menunjuk ke domain 3 kesengsaraan dan berteriak. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas. Mata Dao Being Zephyr Thunder menyala dan kilat menyambar. Dia berdiri perlahan dan mencibir, "Fufu," seperti yang diharapkan. Su Zimo, mau tak mau kamu keluar sendiri. Bab 1024, takut kamu tidak akan bisa mengambilnya. Sosok di wilayah es secara bertahap menjadi lebih jelas, tidak diragukan lagi itu adalah Su Zimo. Dao menjadi bumi jahat mencibir dan berdiri. Monk Formless juga terbangun dari meditasinya dan menyentuh tas penyimpanannya. Ikan kayu dan palu sudah ada di tangannya. Dao menjadi biduk surgawi tersenyum dan mengirim transmisi suara secara diam-diam, "Semuanya, kita tidak bisa menahan diri kali ini. Bunuh dia dengan sekuat tenaga sehingga tidak ada yang tidak terduga terjadi." Petik 2. Betul sekali. Biksu tanpa bentuk mengangguk. Keadaan tak terduga yang mereka khawatirkan tidak lain adalah Di Yin yang kembali dan mengambil harta milik mereka. Tak lama, Su Zimo melangkah keluar dari domain 3 kesengsaraan. Dao menjadi biduk surgawi dan 3 lainnya sudah mengelilinginya dengan niat membunuh. Mengamati sekelilingnya, mata Su Zimo berbinar dan dia mengangguk. "Bagus, sangat bagus. Anda semua ada di sini sehingga saya tidak perlu mencari Anda satu persatu." Petik 2. Saat itu, Dao menjadi biduk surgawi dan 3 murid tituler lainnya secara bertahap menyadari ada sesuatu yang salah. Sekilas, Su Zimo tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, aura yang dia pancarkan jauh lebih ganas dari sebelumnya. Kehadirannya kuat, kekuatannya tidak terkendali sementara tatapannya menakutkan dan tajam seperti pisau yang tidak bisa dihindari. Alam pengembalian Void. Ketika kesadaran roh Dao Being Malevolent Earth menyapu Su Zimo, jantungnya berdetak kencang. Ketika Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi Zephyr Thunder dan biksu tanpa bentuk menyapu kesadaran roh mereka melewati Su Zimo, hati mereka juga berdetak kencang saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Bagaimana itu mungkin? Su Zimo baru saja menerobos ke alam Naschen Soul yang disempurnakan di pesta tes 1000 bangau. Bagaimana dia bisa menerobos ke ranah Void Reversion hanya dalam 20 hari? Selanjutnya, ini adalah tanah warisan Dao yang berada dalam dimensinya sendiri yang terpisah. Roh Ki itu tipis dan dia bahkan tidak bisa memahami langit dan bumi, bagaimana dia bisa menerobos. Bahkan jika Dao menjadi biduk surgawi dan 3 murid tituler lainnya memeras otak mereka, mereka tidak akan dapat membayangkan apa yang telah dialami dan diperoleh Su Zimo di akhir domain 3 kesengsaraan. Alam pembalikan Void. Dia menerobos surga, peluang macam apa yang diperoleh Su Zimo di dalam. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Seketika, Dao menjadi biduk surgawi dan 3 murid tituler lainnya merasakan tekanan besar. Perbedaan antara ranah Naschen Soul dan Void Reversion adalah ranah kultivasi utama dan kekuatan tempurnya pasti akan meningkat juga. Sebelum ini, Su Zimo tidak memiliki banyak kesempatan untuk membalas serangan gabungan mereka. Tapi sekarang dia berada di ranah Void Reversion, dia pasti memiliki kekuatan untuk mengancam mereka. Pada saat itu, mereka semua memperhitungkan bahwa meskipun Su Zimo berada di alam Void Reversion, dia hanya berada di tahap awal dari alam Void Reversion. Tidak mungkin dia bisa menang melawan 4 dari mereka. Namun, pertempuran ini tidak akan semudah awalnya. Jika Su Zimo mempertaruhkan nyawanya, ada kemungkinan besar dia akan menyeret salah satu dari mereka bersamanya. Mereka berempat tidak menyadari bahwa Su Zimo tidak hanya akan membunuh 1 atau 2 orang. Dia akan mengubur mereka semua di tanah warisan Dao. Su Zimo, pemisah surgamu ada di tanganku. Dao menjadi biduk surgawi tampak santai dan tersenyum. Gunung magnet mistik ada di tangan Dao Being Malevolent Earth. Harta apa lagi yang kamu miliki? Anda tidak memiliki apa-apa selain lotus hijau penciptaan. Petik 2. Pelindung Su, jika Anda mengembalikan lotus hijau penciptaan ke Sekte Buddha, saya bisa mundur dari pertempuran ini. Biksu tanpa bentuk berkata dengan acuh tak acuh,
kami para siswa Buddhis selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi dan tidak ingin berkelahi dengan orang lain. Namun, saya tidak tahan melihat harta ini jatuh ke tangan iblis-iblis seperti Anda. Petik 2. Kata-katanya terdengar benar tetapi sangat munafik. Ini hampir merupakan bentuk pemusnahan namun, itu disebut berdiri jauh dari urusan duniawi. Bahkan para pembudidaya di sekitarnya tampak jijik. Jika Suzimo menyerahkan lotus hijau penciptaan, biksu tanpa bentuk mungkin mundur dari pertarungan. Namun, tanpa penciptaan teratai hijau, kekuatan tempur Suzimo akan sangat berkurang dan dia pasti akan dibunuh oleh Dao menjadi biduk surgawi dan dua lainnya. Dalam hal ini, biksu tanpa bentuk tidak hanya akan mendapatkan teratai hijau penciptaan, dia juga akan mendapatkan reputasi yang baik. Pikiran Monk Formless tidak dapat disembunyikan dari banyak pembudidaya yang hadir. Fufufu, kamu ingin lotus hijau penciptaan. Suzimo tidak bisa menahan tawa. Dia menatap Monk Formless dan menarik kembali senyumnya, berkata dengan dingin, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Saat dia mengatakan itu, kilat ungu menyambar di tubuhnya dan sepasang sayap raksasa kekuatan Dharma tumbuh dari punggungnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan tiba di hadapan Monk Formless secara instan. Terhadap 4 murid tituler, Suzimo tidak takut dan menyerang lebih dulu. Saat Suzimo bergerak, keempat murid tituler langsung bereaksi. Pedang lain muncul di tangan Dao Being Heavenly Dipper, itu adalah Heaven Splitter milik Suzimo. Heaven Splitter bukanlah senjata darmik takdir Suzimo dan dapat digunakan oleh Dao Being Heavenly Dipper saat yang terakhir mendapatkannya. Dia sekarang memiliki 2 pedang di tangannya. Bintang mengepung bulan. Memegang 2 pedang darmik bawaan di tangannya, Dao menjadi biduk surgawi menebas ke arah punggung Suzimo. Di atas cakrawala, langit berbintang raksasa muncul. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan gemilang seolah-olah cahaya bintang yang tak ada habisnya menghujani mereka. Bintang muncul. Sinar pedang itu sangat dingin. Di bawah iluminasi cahaya bintang yang tak berujung, itu berubah menjadi 2 bulan terang yang merobek kehampaan dan turun. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Seolah-olah 2 bulan purnama jatuh dari cakrawala dan menebas ke arah Suzimo. Ini adalah murka cakrawala dan tak terbendung. Oh. Dao Being Zephyr Thunder mencengkeram palu dengan kedua tangan dan memutar tubuhnya, menyebabkan serangkaian badai berputar di sekitar palu. Badai berputar di sekelilingnya, membentuk tornado yang menghubungkan langit dan bumi. Itu menyapu ke arah Suzimo dengan kekuatan yang menakutkan. Kemanapun ia lewat, pasir dan batu memenuhi langit dan lumpur bergejolak, seolah-olah bisa menghancurkan semua kehidupan. Dao menjadi bumi jahat mengayunkan tombak tulangnya dan ki jahat yang tak berujung melonjak, membentuk kabut hitam yang melonjak dengan keras dan berubah menjadi kepala yang mengancam di udara. Kepala hitam jahat itu membuka mulutnya dan menggigit Suzimo dengan kejam. 3 murid tituler menyerang pada saat yang sama. Ada juga kemungkinan bahwa Dao menjadi kematian tersembunyi ada di dekatnya. Meskipun dia tidak muncul, dia bisa memberikan pukulan fatal kapan saja. Adegan di depannya sangat mirip dengan bagaimana mereka berempat mengepung dan mencoba membunuh Suzimo 20 hari yang lalu. Selanjutnya, serangan dari Dao Being Heavenly Dipper dan 2 murid tituler lainnya bahkan lebih menakutkan, jelas bahwa mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Itu mencekik. Bahkan para pembudidaya yang menonton merasa jantung mereka berdetak kencang dan mati lemas. Apakah ini kekuatan murid tituler? Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 nafas melawan serangan gabungan seperti itu. Ekspresi Monk Formless tenang dan dia tidak panik sama sekali saat dia membanting palu di tangannya. Dong, suara ikan kayu berdering. Para pembudidaya di sekitarnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Banyak pembudidaya mencengkeram dada mereka dan terhuyung-huyung ke kejauhan dengan ekspresi sedih. Bahkan penonton harus mempertaruhkan hidup mereka dalam pertempuran besar seperti itu. Jika itu yang terjadi pada para pembudidaya yang menonton dari jauh, sulit bagi mereka untuk membayangkan dampak seperti apa yang akan diterima Suzimo di tengah keributan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa serangan dari 3 murid tituler sudah hancur. Kecuali Suzimo bisa melepaskan kekuatan tempur dan metode untuk menandingi mereka berempat sendirian, dia pasti akan terluka parah. Membunuh. Suzimo meraung dan thunder celap kill meledak, meniadakan dampak suara ikan kayu. Biksu botak, ini adalah lotus hijau penciptaan. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya. Suzimo berteriak dan gelabelanya bersinar. Bayangan hijau muncul dan teratai kristal seperti batu giok zamrud muncul. Bukan hanya platform lotus, ada daun lotus dan batangnya juga. Ini adalah lotus hijau penciptaan yang sepenuhnya terbentuk.
Bab 1025, Sabit Iblis Surgawi. Sementara yang lain tidak merasakan apa-apa ketika mereka melihat penciptaan teratai hijau dalam bentuk lengkapnya, biksu tanpa bentuk terkejut. Untuk penciptaan teratai hijau tumbuh ke keadaan seperti itu berarti sudah mencapai kedewasaan. Dikatakan dalam buku-buku kuno dari biara-biara Buddha bahwa ketika penciptaan teratai hijau mencuri ciptaan dari surga dan bumi untuk mencapai kelas 6 dan mencapai kedewasaan, selain dari peningkatan besar dalam kekuatan, juga akan ada banyak ketidakjelasan lain yang diperoleh. Sepanjang sejarah, hanya Kaisar Buddha kuno yang berhasil memelihara teratai hijau penciptaan kelas 8 dengan mengandalkan kebijaksanaan, peluang, dan ketekunan yang luar biasa, itu sebanding dengan senjata Kaisar. Setelah itu, tidak ada yang menghasilkan teratai hijau penciptaan kelas 7. Selama periode waktu ini, memang ada orang yang berhasil menghasilkan teratai hijau kreasi kelas 6. Namun, lotus hijau penciptaan membutuhkan pemeliharaan roh esensi seseorang. Karena itu, kultivasi para pembudidaya ini berkembang perlahan dan masa hidup mereka akhirnya habis, menyebabkan mereka berhenti di alam karakteristik Dharma. Namun, pembudidaya di depannya baru berusia lebih dari 100 tahun dan telah berhasil memelihara teratai hijau penciptaan kelas 6. Ini terlalu menakutkan. Pikiran ini melintas di benak Monk Formless. Itu tidak pernah terdengar untuk Paragon untuk mencapai ranah Void Reversion pada usia lebih dari 100 tahun. Namun, fakta bahwa seseorang berhasil memelihara teratai hijau penciptaan kelas 6 sambil maju ke ranah Void Reversion dalam waktu kurang dari 200 tahun terlalu menakutkan. Itu tak terbayangkan. Alam Void Reversion memiliki umur 5.000 tahun. Pengembalian Void yang berusia lebih dari 100 tahun terlalu muda. Pemuda di depannya memiliki lebih dari cukup waktu untuk memelihara lotus hijau penciptaan dan membiarkannya naik 1 atau 2 tingkat lagi. Pada saat itu, teratai hijau kreasi kelas 7 atau bahkan kelas 8 akan muncul kembali. Seluruh daratan Tianhuang akan terguncang. Memikirkan hal itu, biksu tanpa bentuk bergidik. Dia tidak bisa membiarkan orang itu bangkit. Dia harus membunuh orang itu di sini dan mengambil lotus hijau penciptaan. Dalam sekejap mata, ribuan pikiran melintas di benak Monk Formless. Namun, dia tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Ki darah melonjak saat dia memegang ikan kayu di tangan kirinya dan palu kayu di tangan kanannya, menghantamkannya ke arah Suzimo. Pada saat itu, pedang ganda Dao Being Heavenly diperturun lebih dulu. 2 bulan purnama dingin yang diselimuti bintang-bintang turun di belakang kepala Suzimo dengan niat membunuh yang tajam. Tanpa menoleh, Suzimo menutup jarinya dan menyulap seni pedang yang menebas di belakangnya dengan lembut. Sinar pedang yang menyilaukan meledak dengan niat membunuh yang sangat kuat. Jika niat membunuh yang dilepaskan oleh 2 bulan purnama dapat dianggap sebagai sungai, niat membunuh yang dilepaskan oleh pedang Ki seperti lautan tanpa akhir. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Bintang-bintang di langit dilemparkan ke dalam kekacauan oleh niat membunuh. Mereka bertabrakan dan berubah menjadi aliran cahaya yang jatuh satu demi satu. Tanpa dukungan cahaya bintang, 2 bulan purnama diiris menjadi 2 oleh pedang Ki dan langsung bubar. Ki pedang putih tidak menghilang dan menebas ke arah Dao menjadi biduk surgawi. Pedang itu Ki lagi. Dao menjadi biduk surgawi terkejut. Dalam pertukaran sebelumnya, seni dharmanya dihancurkan oleh Ki pedang ini. Sekarang Suzimo berada di ranah Void Reversion, kekuatan pedang Ki jelas lebih kuat. Dao menjadi biduk surgawi tidak berani ceroboh dan buru-buru menebas beberapa niat pedang, ingin menghancurkan pedang Ki. Karena itu, serangannya terhadap Suzimo sedikit melambat dan tidak bisa menimbulkan ancaman nyata. Setelah mengeksekusi seni pedang pembunuh surga, Suzimo menyulap segel tangan sekali lagi dan Ki iblis hitam pekat yang menusuk tulang muncul di udara. Ki iblis tampak lebih murni dan lebih kental daripada Ki iblis bumi jahat Dao. Tidak peduli apa, Dao menjadi bumi jahat hanyalah seorang murid tituler. Tidak mungkin teknik iblisnya bisa dibandingkan dengan langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Meskipun Suzimo telah mengembangkan seni Dharma abadi dan Buddha selama lebih dari 100 tahun, saat ini, kekuatan Dharma iblis Dao-nya adalah yang terkuat. Apa yang dia makan bukan hanya essence spirit of half martial ancestor Imperial Sky, dia juga mewarisi pemahaman dan pemahaman yang terakhir tentang iblis Dao. Ki iblis yang bergemuruh berkumpul di udara dan berubah menjadi sabit raksasa yang gelap gulita dan dingin. Ketika kepala jahat yang melayang melihat sabit hitam pekat, ekspresinya berubah drastis. Para pembudidaya lain yang hadir tidak dapat mengenalinya. Namun, sebagai murid tituler dari Sekte Bumi Jahat, dia dengan cepat mengingat beberapa legenda sekte tersebut. Sabit Iblis Surgawi.
Dao menjadi jahat bumi terdengar dari kepala jahat dengan sedikit ketakutan. Sabit iblis surgawi adalah seni dharma kelas atas dari iblis kuno Dao. Itu sangat ganas dan terspesialisasi dalam menuai kehidupan para pembudidaya. Tidak banyak orang dari alam kultivasi yang sama yang bisa bertahan melawan sabit. Seni dharma itu telah lama hilang dan dia tidak mengharapkannya muncul kembali. Seni dharma terkuat yang tercatat dalam Sutra Benih Iblis Hati Dao tidak lain adalah sabit iblis surgawi. Astaga, sabit Vien surgawi raksasa terangkat dan melesat di udara seperti bayangan hitam, menebas dengan keras ke kepala jahat yang masuk. Di mana-mana sabit raksasa itu berlalu, kehidupan tampaknya terkuras bersih. Kepala jahat itu bertabrakan dengan sabit iblis surgawi tanpa menimbulkan suara keras. Mendesis. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sabit iblis surgawi membelah kepala raksasa di udara dan menebas perlahan. Kepala jahat itu bergoyang dan ki jahatnya bisa menghilang kapan saja. Astaga, kepala itu membuka mulutnya dan tombak tulang yang menyeramkan menusuk, mendarat dengan keras di tepi sabit. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Kepala jahat dan sabit iblis surgawi bubar sepenuhnya. Dalam ki iblis yang gelap gulita, sesosok jatuh dari udara dengan cara yang menyedihkan. Darah menetes dari sudut mulutnya, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Dia terluka. Pertukaran tunggal telah melukai Dao menjadi bumi jahat. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Memikirkan bahwa Suzimo akan seseram ini sekarang karena dia berada di ranah Void Reversion, dia berhasil melukai salah satu murid tituler, Dao Being Malevolent Earth, dengan satu seni dharma. Lebih jauh lagi, itu di bawah premis dia melawan 4 orang sendirian. Kenyataannya, sabit iblis surgawi setara dengan gerakan yang berasal dari pencerahan seumur hidup dari langit kekaisaran leluhur setengah bela diri tetapi dilepaskan oleh tangan Suzimo. Bagaimana mungkin Dao menjadi bumi jahat bertahan melawannya? Jika bukan karena reaksinya yang cepat dan penggunaan senjata dharmik takdirnya yang tepat waktu untuk bertahan, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Nih, pada saat yang sama, Suzimo melantunkan bahasa Sanskerta dan melepaskan mantra daming, membentuk segel perangkap abadi. Setelah memasuki ranah Void Reversion, kekuatan seni dharma itu meningkat secara eksponensial juga. Di udara, telapak tangan emas raksasa turun dan hancur ke arah Dao Being Zephyr Thunder yang dikelilingi oleh lapisan badai. Dibandingkan dengan sabit iblis surgawi, kekuatan segel perangkap abadi jauh lebih lemah. Meskipun tidak bisa melukai Dao menjadi Zephyr Thunder, itu berhasil memblokir serangannya. Saat Suzimo menyerang, dia melepaskan segala macam seni dharma dan memblokir ketiga murid tituler tanpa menahan diri. Serangan dari 3 murid tituler berhenti sejenak. Bagi orang lain, jeda sesaat ini mungkin tidak berarti apa-apa. Namun, itu lebih dari cukup untuk Suzimo. Dalam pertarungan antara para ahli, 1 instan membuat semua perbedaan. Pada saat itu, Suzimo berada dalam situasi 1 lawan 1 melawan Monk Formless. Monk Formless baru menyadari itu ketika dia menyerang. Namun, sudah terlambat. Bab 1026, kekuatan teratai hijau didirikan. Biksu tanpa bentuk ingin mundur tetapi sudah terlambat. Suzimo mencengkeram batang teratai hijau ramping dari lotus hijau penciptaan dan menyambut ikan kayu dan palu yang masuk. Ledakan. 3 senjata dharma bertabrakan dengan ledakan keras. Teratai hijau penciptaan bergetar dengan lembut dan melepaskan kekuatan mengerikan yang menangkis 2 senjata dharma biksu tanpa bentuk secara instan. Ah! Monk Formless berteriak kesakitan saat telapak tangannya robek dan darah menyembur keluar. Dia tidak bisa memegang 2 senjata dharma dan mereka terbang keluar dari tangannya. Sebelum Suzimo maju ke ranah Void Reversion, Monk Formless sudah bukan tandingannya dalam pertarungan jarak dekat. Tubuh Suzimo mengalami kesengsaraan angin dan api di domain 3 kesengsaraan. Ditambah dengan kelahiran kembali dagingnya oleh sisa-sisa kekuatan dharma yang dilepaskan oleh tokoh perkasa kuno, fisiknya bahkan lebih menakutkan sekarang. Selanjutnya, dia sudah maju ke ranah Void Reversion dan menggunakan teratai hijau penciptaan kelas 6 biksu tanpa bentuk tidak bisa bertahan sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa 2 senjata dharma di tangan biksu tanpa bentuk adalah harta biara tanpa bentuk dan setara dengan manik-manik doa Mingwang, kedua senjata dharma itu akan dihancurkan oleh teratai hijau penciptaan. Sekarang Suzimo berada di atas angin, dia tanpa henti. Biksu botak, serahkan hidupmu. Tatapannya seperti obor saat dia berteriak dan melangkah maju. Lotus hijau penciptaan di tangannya berayun lembut dan platform lotus turun, menabrak kepala Monk Formless. Tatapan Monk Formless sangat ganas dan ekspresinya yang baik sebelumnya telah lama menghilang.
Sebagai murid tituler, bahkan jika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk saat ini, dia tidak takut menghadapi bahaya seperti itu. Dia menggesek tas penyimpanannya dan memanggil cermin kuno di atas kepalanya. Berdengung, cermin kuno itu bersinar terang dan mengembang dengan cepat, berkilauan dengan 6 pola dharma dan biksu tanpa bentuk terlindung di bawahnya. Cermin kuno itu juga merupakan senjata Dao Being Dharmic. Para pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan rasa iri. Meskipun mereka telah memasuki tanah warisan Dao, sebagian besar pembudidaya tidak memiliki senjata Dharma bawaan. Itu sudah tidak buruk jika mereka bisa memiliki senjata Dharma tingkat sempurna. Tapi sekarang, Monk Formless telah mengungkapkan 3 senjata Dharmic bawaan. Kekuatan murid tituler tidak hanya dalam kekuatan tempur mereka tetapi juga fondasi, kartu truf, dan harta mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, sulit bagi murid tituler untuk dibunuh oleh siapapun dari alam kultivasi yang sama. Tapi sekarang, monster yang menjelma dari dunia kultivasi muncul entah dari mana dan menghancurkan situasi ini. Orang ini tegas dalam membunuh dan tidak takut. Setelah memasuki tanah warisan Dao, dia telah membunuh 2 murid tituler. Di medan perang, ketika Su Zimo melihat Monk Formless mengeluarkan senjata Dharmic bawaan, cermin kuno, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan suara menggelegar, hancur. Teratai hijau turun dan menabrak cermin kuno. Ledakan. Ada ledakan yang memekakkan telinga. Terhadap dampak yang luar biasa, tubuh Monk Formless membungkuk dan kakinya tenggelam jauh ke dalam lumpur, menutupi lututnya. Puff! Dia meludahkan seteguk darah dengan ekspresi pucat. Pertukaran langsung ini menyebabkan tulangnya terasa seperti akan hancur, suara berderit bergema dari tubuhnya saat organ-organnya bergetar hebat. Saat itu, dia mendengar suara aneh. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian seruan terdengar dari kerumunan dan banyak orang tersentak. Monk Formless mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke atas. Retakan muncul di cermin kuno di tangannya dan menyebar terus-menerus, melapisi seluruh cermin dalam sekejap mata. Hancur. Senjata Dao Being Dharmic bawaan tidak dapat menahan satu serangan pun dari penciptaan teratai hijau dan hancur. Teratai hijau kreasi kelas 6 bisa bertarung melawan senjata Dao Lord Dharmic bawaan. Tidak ada goresan pada Creation Green Lotus setelah menghancurkan senjata bawaan Dao Being Dharmic, masih hijau dan berkilau seperti biasanya. Melihat cermin kuno yang hancur, Monk Formless tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan ekspresinya berubah. Astaga, lotus hijau penciptaan bergoyang dan hancur sekali lagi. Semangat Ki teratai hijau luar biasa dan setiap daun teratai sejernih kristal seperti harta terindah di dunia. Namun, ketika platform lotus hancur, itu membawa aura destruktif. Kedalaman mata Monk Formless dipenuhi dengan ketakutan. Jika senjata Dharma bawaannya dihancurkan oleh platform lotus, tubuhnya akan dihancurkan menjadi bubur berdarah di bawah penindasan platform lotus. Pada saat itu, kakinya sangat tenggelam ke dalam lumpur. Sudah terlambat baginya untuk mencabut dirinya sendiri dan melarikan diri. Karena bahkan senjata Dao Being Dharmic tidak dapat bertahan melawan kekuatan lotus hijau penciptaan, metodenya yang lain juga tidak berguna. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengaktifkan skill rahasia Essence Spirit miliknya. Jari tanpa bentuk, Monk Formless meraung dan gelabelanya bersinar. Kesadaran roh yang sangat menakutkan meledak dan mengembunkan jari di udara, menunjuk ke kepala Su Zimo. Pada saat yang sama, Dao Being Heavenly Deeper baru saja menyelesaikan Heaven Slaying Sword Art. Dao Being Malevolent Earth menderita kejutan yang cukup besar setelah bertabrakan dengan Heavenly Fiends Kite dan baru saja mendarat. Dao Being Zephyr Thunder juga baru saja menghancurkan telapak tangan emas segel perangkap abadi. Ketika 3 murid tituler melihat itu, mereka tidak ragu-ragu dan segera membuat reaksi yang paling tepat. Sudah terlambat bagi mereka bertiga untuk bergerak atau menyulap seni Dharma untuk menyelamatkan biksu tanpa bentuk. Satu-satunya hal yang bisa mereka gunakan yang akan tiba secara instan adalah skill rahasia Essence Spirit mereka. Selanjutnya, dalam pertempuran melawan Su Zimo 20 hari yang lalu, dia terluka parah dan hampir mati setelah 3 murid tituler melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka untuk melawannya. Saat ini, ada 4 dari mereka. Termasuk Dao menjadi kematian tersembunyi, ada 5 dari mereka. Tidak perlu bagi Dao menjadi biduk surgawi untuk mengingatkannya, Dao menjadi kematian tersembunyi pasti akan memilih waktu terbaik untuk menyerang dan memberikan pukulan fatal. Sebelumnya, Su Zimo mendapat bantuan dari Demoness Ji dan Dao Being Dapamkara untuk menahan 2 murid tituler. Namun, kali ini, Su Zimo sendirian. Bela diri sunyi, mati.
Dao menjadi bumi jahat meraung dan kesadaran rohnya meledak dari gelabelannya, membentuk tombak tulang yang menyeramkan di udara yang menusuk ke arah Suzimo. Seni pengguncang jiwa. Dao menjadi Zephyr Thunder berteriak. Kesadaran roh yang tebal dan agung berkumpul di udara dan membentuk palu kesadaran roh. Petir menyambar saat menghantam kepala Suzimo. Setelah melepaskan skill rahasia Essence Spirit itu, Dao Beng Zephyr Thunder berpikir dalam hati, jika saya bisa mendapatkan Purple Thunder manual dan menggabungkannya dengan Green Thunder manualnya, saya akan bisa mengembangkan skill rahasia Essence Spirit yang bahkan lebih menakutkan. Itu akan menjadi keterampilan rahasia Kaisar Guntur saat itu. Pada pemikiran itu, mata Dao Beng Zephyr Thunder terbakar. Bang! Ledakan! Ledakan! Sebuah bintang yang terkondensasi dari kesadaran roh meledak dari glabella Dao Beng Heavenly Deeper dengan cara yang berbeda, memancarkan kekuatan luar biasa yang tiba secara instan. Keempat murid tituler menyerang pada saat yang sama dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Dampak dari serangan kesadaran roh yang menakutkan seperti itu mengguncang bumi dan bahkan dapat membunuh dewa Dao karakteristik Dharma secara instan. Seluruh kekosongan terdistorsi oleh jalinan empat kesadaran roh. Mereka berempat percaya bahwa bahkan jika Suzimo memiliki senjata Dharmic Spirit Essence dari sebelumnya, dia tidak akan mampu bertahan melawan skill rahasia Essence Spirit mereka. Saat itu, fluktuasi aneh muncul di kehampaan. Sosok buram muncul. Dao menjadi kematian tersembunyi. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia sedang menunggu senjata Dharmic Spirit Essence Suzimo gagal sebelum dia mengaktifkan skill rahasia Essence Spirit miliknya untuk memberikan pukulan fatal. Bab 1027, Membunuh Tanpa Bentuk. Tiba-tiba, gelombang berubah di medan perang. Awalnya, banyak pembudidaya di sekitarnya masih menebak apakah Suzimo bisa melarikan diri hidup-hidup. Tapi sekarang, ketika keempat murid tituler menggunakan keterampilan rahasia roh esensi mereka, ada sensasi kematian yang mencekik. Tidak ada trik untuk pertarungan antara Essence Spirit. Banyak pembudidaya percaya bahwa Suzimo, yang baru saja memasuki ranah Void Reversion, mungkin dapat bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi dari seorang murid tituler. Namun, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan empat murid tituler. Di medan perang, Suzimo bisa merasakan fluktuasi kesadaran roh yang datang dari belakangnya. Ekspresinya tenang dan tidak ada satu riak pun di matanya. Tiba-tiba, platform lotus hijau yang awalnya hancur bergoyang dan cahaya hijau meledak darinya dengan ketajaman yang tak terbatas. Biji teratai hijau. Setelah penciptaan teratai hijau mencapai kelas 6, jumlah biji teratai hijau telah mencapai 54. Astaga, 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 Suzimo berkehendak. Ke-54 biji teratai hijau itu dibagi menjadi 4 kelompok dan ditembakkan. Ada 13 di setiap kelompok dan 2 sisanya melayang di sekitar Suzimo. Setiap biji teratai hijau berderap di udara dan cahaya yang menyelimuti tubuhnya samar-samar menyerupai pedang, sangat tajam. Ini juga merupakan perubahan yang dibawa oleh kemajuan penciptaan teratai hijau ke kelas 6. Ketajaman setiap biji teratai hijau kental dan samar-samar akan berbentuk pedang. 13 biji teratai hijau berarti ada 13 pedang yang menebas keempat kesadaran roh yang masuk. Uff, uff, uff. 13 biji teratai hijau menghantam jari tanpa bentuk berulang kali, menyebabkan seluruh jari penuh lubang. Cahaya pada biji teratai hijau meredup sementara skill rahasia Essence Spirit milik Monk Formless juga dinetralisir oleh yang pertama. Dentang, dentang, dentang. Tombak tulang kesadaran roh yang datang dari belakang terdiam. Namun, biji teratai hijau tampaknya memiliki mata saat mereka berubah menjadi pedang panjang dan menebas tombak tulang. Dalam sekejap mata, tombak tulang menghilang. Bintang-bintang merobek udara dengan tekanan berat. 13 biji teratai hijau berubah menjadi sinar pedang ki dan menghantam pusat bintang berturut-turut, menembus kesadaran roh bintang secara langsung. Palu surgawi yang dipadatkan oleh kesadaran roh Dao Beng Zephyr Thunder mengalami nasib yang sama seperti yang dihancurkan oleh biji teratai hijau menjadi ketiadaan. Ini adalah lotus hijau penciptaan. Dengan mencuri ciptaan langit dan bumi untuk ada selamanya, itu bahkan lebih menakutkan sekarang karena telah matang. Awalnya, ketika Creation Green Lotus berada di grade 5, Suzimo masih berada di alam Naschen Soul dan hanya bisa bertahan secara pasif melawan skill rahasia Essence Spirit dari murid tituler. Tapi sekarang, dia bisa menggunakan benih lotus hijau penciptaan untuk melawan keterampilan rahasia roh esensi dari murid tituler. 4 keterampilan rahasia roh esensi diblokir oleh lotus hijau penciptaan. Saat Dao menjadi kematian tersembunyi muncul, dia ragu-ragu sejenak sebelum menghilang ke dalam kehampaan sekali lagi. Bukannya dia tidak ingin menyerang, tetapi dia tidak punya kesempatan. Dalam rencana aslinya,
Akan lebih baik jika Suzimo dibunuh oleh keterampilan rahasia roh esensi dari 4 murid tituler. Jika tidak, dia pasti akan mampu menghancurkan penghalang senjata darmik esensi roh Suzimo. Dia kemudian bisa mengambil kesempatan untuk mendaratkan pukulan fatal. Namun, kematian tersembunyi Dao tidak menyangka bahwa Suzimo bahkan tidak perlu menggunakan manik-manik doa Mingwang untuk bertahan melawan 4 keterampilan rahasia roh esensi. Selanjutnya, ada 2 biji teratai hijau yang sangat tajam mengambang di samping Suzimo. Jika Dao menjadi kematian tersembunyi menyerang, dia tidak akan mengancam Suzimo dan hanya akan mengekspos dirinya sendiri tanpa alasan. Meskipun dia marah, dia masih menyembunyikan dirinya sendiri. Sebagai seorang pembunuh dari sekte kematian tersembunyi, dia harus bersabar. Selama dia mau menunggu dengan sabar, pasti akan ada kesempatan sempurna untuk menyerang. Untuk Dao menjadi Zephyr Thunder, Dao menjadi biduk surgawi dan Dao menjadi bumi jahat, mereka hanya terkejut bahwa keempat keterampilan rahasia roh esensi tidak berguna. Namun, untuk Monk Formless, itu membuat wajahnya menjadi pucat dan hatinya langsung tenggelam. Pertarungan antara Essence Spirits tampaknya lambat tetapi itu terjadi dalam sekejap. Sepanjang seluruh proses, Suzimo tidak terpengaruh sama sekali. Platform Lotus hijau sama seperti sebelumnya, menabrak kepala Monk Formless. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Segel Dharma tanpa bentuk. Monk Formless memberikan dorongan terakhir dan meraung dengan marah. Dia menutup tangannya dan menyulap Dharmic Sel raksasa dengan kecepatan tercepat, bertabrakan dengan Lotus hijau penciptaan. Itu tidak berhenti sama sekali. Segel Dharma hancur seketika. Daging dan darah berceceran di mana-mana saat tangan Monk Formless dihancurkan oleh platform Lotus hijau. Teratai hijau terus turun dan menabrak kepala Monk Formless. Piak, seperti semangka yang pecah, kepala biksu tanpa bentuk dihancurkan oleh teratai hijau dan cairan otaknya berceceran di tanah. Namun, platform Lotus hijau tidak ternoda sama sekali. Berdebur, sebelum platform Lotus hijau mendarat di kepalanya, sosok kecil bercahaya terbang keluar dari belakang kepala Monk Formless. Roh esensinya telah keluar dari tubuhnya. Monk Formless adalah murid tituler dan telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Secara alami, tubuh ini sangat berharga dan tidak akan ditinggalkan kecuali benar-benar diperlukan. Namun, kehilangan tubuhnya lebih baik daripada rohnya dihancurkan. Selama roh esensinya masih ada dan dia kembali ke sekte, terlepas dari asimilasi atau melalui pembelian tubuh fisik Dao Being, dia bisa terus berkultivasi. Tentu saja, mungkin tidak mungkin baginya untuk memulihkan kekuatan tempur sebelumnya. Gelarnya sebagai murid tituler pasti akan digantikan oleh sekte juga. Memikirkan hal itu, dia merasakan gelombang kebencian terhadap Suzimo sekali lagi. Anda menyebabkan tubuh saya hancur dan gelar saya hilang. Suatu hari, saya pasti akan membuat Anda membayar untuk ini. Monk Formless berpikir dalam hati. Dia belum menyadari pada saat itu bahwa Suzimo tidak akan membiarkan dia meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Saat roh esensinya meninggalkan tubuhnya, 2 biji teratai hijau yang awalnya berputar di sekitar Suzimo terbang keluar dan berubah menjadi 2 sinar pedang Ki yang menebas ke arah roh esensi tanpa bentuk biksu. Seberkas cahaya menghalangi jalan di depan. Seberkas cahaya mengejar dari belakang. Monk Formless tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum dia merasakan tusukan tajam. Rasa sakit yang berdenyut datang dari roh esensinya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Suzimo, apa yang kamu lakukan? Menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, biksu tanpa bentuk panik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan keras, saya adalah murid tituler dari biara tanpa bentuk. Apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Bahkan jika dia adalah seorang biarawan dari biara tanpa bentuk dan murid tituler, dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya dalam menghadapi kematian. Murid tituler adalah orang-orang yang akan saya bunuh. Suara Suzimo dingin dan tanpa ampun tanpa ragu-ragu. 2 biji teratai hijau menembus esens spirit milik Monk Formless dan ketajaman tak berujung melonjak ke dalam esens spirit miliknya, memotongnya menjadi beberapa bagian. Roh esensinya dihancurkan. Murid tituler dari biara tanpa bentuk telah jatuh di tanah warisan Dao. Para pembudidaya di sekitarnya bergidik ketika mereka melihat itu. Melihat sosok hijau di medan perang, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang melihat dewa kematian yang telah keluar dari neraka. Saat ini, 3 murid tituler telah mati di tangan Suzimo di tanah warisan Dao. Beberapa pembudidaya secara bertahap menyadari. Ketika Suzimo keluar dari domain 3 kesengsaraan sekali lagi, itu bukan untuk melarikan diri tetapi untuk membunuh. Dia akan membunuh semua murid tituler.